Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Aldina, biasa dipanggil Agnes, NIM 1911320059. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu atau UINFAS Bengkulu dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dari kelas BKI 5B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Asniti Karni, SAG MPD-Kon selaku dosen mata pengampu konseling dakwah. Baiklah, di sini saya akan memberikan mengenai layanan informasi. Nah, untuk pengertian layanan informasi sendiri yaitu layanan informasi adalah berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini, kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi-informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Tujuan dari layanan informasi sendiri adalah untuk pemecahan masalah, mencegah timbulnya masalah, mengembangkan dan memelihara potensi yang ada, dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri alam mengaktualisasikan hak-haknya. Mengapa bimbingan konseling Islam diperlukan? Bimbingan konseling Islam selain berperan dalam membina kesadaran psikis peserta didik semata, juga membina kesadaran spiritualnya dalam rangka pengembangan kepribadian menuju kepribadian insan kamil. Dalam pengembangan kepribadian ini tentunya mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan moral Islam. Tujuan konseling masyarakat adalah merubah perilaku konseli yang dipengaruhi pikiran dan perasaan masa lampau yang menjadi perilaku adaptif. Konselor membantu konseli mengidentifikasi dan menemukan faktor penyebab masalah serta mengembangkan alternatif penyelesaian. Nah, apa sih perbedaan bimbingan konseling dan bimbingan konseling Islam? Bimbingan dan konseling atau BK adalah upaya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Tujuan bimbingan dan konseling agar anak milih, mempersiapkan diri, memegang tanggung jawab, dan mendapatkan hal yang berharga dari keputusan yang diambilnya. Sedangkan bimbingan konseling Islam adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis terhadap individu atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin untuk dapat memahami dirinya dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga dapat hidup secara harmonis sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah dan Rasul-Nya demi tercapainya kebahagiaan dunia dan ukhrawiyah. Nah, bagi kalian yang ingin melanjutkan di jurusan bimbingan dan konseling Islam ini, mungkin juga kalian sudah mencari informasi tentang bagaimana prospek kerjanya setelah lulus nanti. Nah, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Masalah-masalah kehidupan tersebut perlu diselesaikan. Tak jarang banyak orang yang kesulitan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya itu. Mereka terkadang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka butuh bantuan orang lain dalam menyelesaikan permasalahannya. Hal itu bisa dilakukan dengan curhat, meminta pendapat orang lain, saran, atau mendatangi orang yang ahli. Dalam hal ini, peran konselor bisa sangat dibutuhkan untuk membantu klien dalam memecahkan masalah dengan pendekatan psikologis. Sudah banyak kasus orang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dan berakhir tragis seperti menjadi stres, bahkan bunuh diri. Untuk kasus-kasus seperti ini, orang-orang yang ahli seperti konselor atau psikolog sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga mencegah adanya kasus-kasus ini dengan cara penyuluhan atau motivasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan kalau prospek kerja bimbingan konseling sangatlah luas. Hal itu tidak terlepas kehidupan manusia dari masalah, dan konselor adalah profesi untuk membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Konselor bisa membantu menangani masalah-masalah berat yang membuat depresi, tetapi untuk masalah-masalah yang lebih dalam seperti gangguan jiwa
begitu, maka adalah tugas psikolog yang lebih ahli dalam kasus tersebut. Lalu, bagaimana dengan bimbingan konseling Islam? Tentunya sama dengan bimbingan konseling umum. Prospek kerja bimbingan konseling Islam juga luas berhubung masyarakat Indonesia ini mayoritas beragama Islam dan tentunya banyak klien muslim yang membutuhkan bimbingan dari konselor yang menggunakan konseling nanti. Adapun beberapa prospek kerja setelah lulus dari jurusan bimbingan dan konseling Islam ini. Pertama, guru BK. Bimbingan konseling bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Hal ini karena tugas sekolah bukan hanya mengajar ataupun mendidik saja, melainkan juga membentuk karakter siswa yang baik. Guru BK dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah siswa seperti kenakalan, kasus bully, kesulitan belajar, dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi prospek yang bagus buat para lulusan jurusan bimbingan konseling Islam. Mereka bisa menjadi guru BK di madrasah-madrasah seperti MI, MTS, dan MA negeri ataupun swasta, dan tidak menutup kemungkinan juga mereka bertugas di sekolah negeri seperti SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, akademisi. Jika lulusan-lulusan S1 bimbingan konseling Islam melanjutkan studinya ke S2, mereka juga bisa menjadi akademisi, yakni menjadi dosen dan mengajar di jurusan bimbingan konseling Islam atau jurusan lain yang terdapat mata kuliah tentang bimbingan konseling. Lulusan bimbingan konseling juga bisa menjadi peneliti dalam persoalan konseling. Yang ketiga, pekerja-pekerja sosial dan penyuluh berbasis Islam. Lulusan-lulusan bimbingan konseling Islam bisa bekerja di Departemen Sosial, LSM, atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Bukan hanya itu, mereka juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, rumah sakit, ataupun tempat lainnya yang membutuhkan konselor dan penyuluh. Contohnya, mereka bisa bekerja sebagai pembimbing bagi mereka yang akan melakukan pernikahan dan lain sebagainya. Dengan demikian, bisa dikatakan jurusan bimbingan konseling Islam ini memiliki kerja yang bagus. Mereka bisa bekerja mandiri seperti entrepreneur, menjadi guru BK, bekerja di lembaga-lembaga sosial dan perusahaan ataupun tempat lainnya sebagai konselor atau penyuluh. Yang keempat, konselor masyarakat. Nah, untuk kamu yang lulusan jurusan bimbingan konseling, kesempatan profesinya paling luas, mulai dari terapis Islam, konsultan, motivator, dan pendamping atau advokasi. Prospek kerja ini paling menjanjikan mengingat sedikitnya persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang kelima, lembaga kesehatan mental atau lapas. Prospek kerja ini pun menjanjikan. Kamu bertanggung jawab untuk menolong dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan terhadap mental masyarakat yang terganggu. Apalagi saat ini populasi manusia makin bertambah dan pertumbuhan globalisasi pun semakin bertambah yang menciptakan persaingan antar pribadi semakin ketat dan semakin banyak hal. 6. Dinas sosial atau panti-panti. Dinas sosial pun sangat memerlukan orang lulusan bimbingan konseling, sebab anak-anak yang terdapat di panti asuhan pun membutuhkan seseorang yang dapat mengetahui dan menguasai sekian banyak konsep dan pendekatan serta mempunyai intelektual untuk mengetahui masalah psikologis pribadi ataupun kelompok. Ketujuh, pusat-pusat rehabilitasi. Pusat rehabilitasi sangat memerlukan kamu yang lulus jurusan bimbingan konseling, karena kamu bisa menuntaskan masalah psikologi mereka dan juga dapat sebagai media atau tempat konseling masalah yang mereka hadapi di masyarakat. Kamu dapat mengatasinya dan dengan memberikan pelatihan, motivasi, maupun tindakan mediasi yang dapat mengurangi tingkat stres mereka dalam menghadapi masalah. 10. Staf HRD. Gaji kepala HRD suatu perusahaan dapat mencapai angka 10 juta sampai belasan juta rupiah. Sementara staf HRD berkisar pada angka 5 juta. Kemampuan psikologi jati diri yang diajarkan di bangku kuliah dapat kamu manfaatkan dengan baik. 11. Tenaga konselor pusat rehabilitasi. Kamu dapat berperan sebagai tenaga konselor yang memberi penyuluhan atau arahan kepada masyarakat. Di pusat rehabilitas, eksistensi konselor sangat diperlukan untuk menangani sekian banyak kasus sosial.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.